Nah, untuk mengetahui itu kita akan lanjutkan untuk menjawab untuk apa sih bahan baku itu. Kita lanjutkan dengan pembicaraan yang namanya itu skor baku. Skor baku. Jadi skor baku itu skor standar. Atau nama lainnya itu yang lebih terkenal itu skor jet. Nah, nanti ini skor jet ini akan dipakai terus nanti ketika Anda di statistik inferensial ini pakai uji jet, ini pakai uji T. Sebetulnya intinya itu dari skor baku ini. Nah, untuk sebelum kita bicarakan apa skor baku, ini boleh dicatat oleh saudara tentang sebuah masalah berikut. Jadi saya kira Anda bisa memahami itu ya. Jadi Hasan skor matematikanya 75, IPS-nya 70. Skor rata-rata matematika di kelasnya 65, sedangkan skor rata-rata IPS di kelasnya adalah 60. Jadi kalau saya tulis biar saudara-saudara ini, jadi saya tuliskan gini ya, ini Hasan dalam ulangan matematika, ini dalam ulangan IPS. Hasan memperoleh skor matematikanya 75. Kita sebut aja skor matematikanya X. Dalam IPS kita sebut aja Y, dia memperoleh skor 70. Lalu rata-rata matematika 70, sedangkan bukan rata-rata matematikanya 65, maaf. Ini 65 dan rata-rata IPS-nya itu 60. Nah, itu jadi kita biar lebih jelas kita tulis seperti itu. Lalu yang menjadi masalah itu gini, di mata pelajaran apakah Hasan kedudukannya atau performance-nya lebih baik di kelasnya? Saya kira kita perlu berpikir sejenak ya. Jadi pertanyaannya, di mata pelajaran manakah performance Hasan itu terbaik? Apakah di matematika atau di IPS? Jadi maksudnya di kelasnya, kedudukan Hasan di kelasnya. Nah, kalau Anda sudah melihat, lalu kita perhatikan di matematika Hasan memperoleh 75, rata-rata kelasnya 65. Berarti kedudukan Hasan di dalam matematika itu ada 10 poin di atas rata-rata kelasnya. Demikian juga di IPS, Hasan itu ada 10 poin di atas rata-ratanya. Nah, kalau membandingkan Hasan di matematika dan IPS, sebetulnya agak sulit. Walaupun untuk sepintas,
Hasan itu di matematika ada 10 poin di atas rata-ratanya. Di IPS juga 10 poin. Lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa kedudukan Hasan di matematika dan IPS itu sama. Sebab membandingkan kedudukan matematika dan IPS sama saja dengan pertanyaan begini. Enak mana apel dan salak? Nah itu suka dijawabnya. Apakah kalau ada orang yang mengatakan apel, apa alasannya? Ada yang mengatakan salak juga. Apa alasannya? Nah oleh karenanya harusnya pertanyaannya itu ada standarnya. Jadi misalnya standarnya itu manisnya. Manis mana apel dan salak. Nah, jadi ada standarnya. Nah, oleh karena itu untuk membandingkan performan Hasan di matematika dan di IPS, kita perlu membuat standar. Nah, tadi standar atau yang baku apa acuannya gitu. Nah, kalau acuan itu kan harus baku. Nah, maka muncullah apa yang namanya angka baku atau tadi saya sebut skor Z. Nah, lalu kalau angka baku itu apa gitu. Nah, angka baku itu kalau di yang saya catat di sini yang disebut angka baku atau skor Z. Jadi suatu angka baku atau suatu skor Z itu menyatakan posisi suatu skor sehubungan pada min distribusi. Jadi sekali lagi, skor Z atau skor baku itu menyatakan posisi suatu skor yang dihubungkan dengan min dari distribusi skor itu dengan memakai simpangan baku sebagai satuan pengukurannya. Jadi kalau begitu, skor Z itu mengaitkan simpangan baku dan rata-rata dari sebuah distribusi. Nah, tadi dikatakan bahwa skor baku itu menentukan sebuah posisi yang ditentukan oleh min dan simpangan baku dari distribusi itu. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung angka baku atau skor Z itu adalah sebagai berikut. Z, ini angka Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan simpangan baku. Nah, ini pasti yang ini rumus untuk sampel ya, angka baku sampel ini. Sampel. Kalau untuk populasi ya tinggal ganti saja ininya, Z-nya sama saja gitu. X dikurangi dengan mu X dibagi simpangan baku populasi. Jadi kedua rumus ini hanya membedakan bahwa yang ini untuk sampel, ini untuk populasi. Oh kalau gitu, kalau semua skor ditransformasi ke angka baku, baru kita bisa membandingkan performan Hasan itu apakah bagus di matematika atau lebih bagus di IPS. Nah kalau demikian maka kita memerlukan berapa simpangan baku di matematik, berapa simpangan baku di IPS. Sudah tentu kalau di kelas misalnya ada 30 siswa, skornya ada, maka rata-rata dan simpangan baku bisa dihitung gitu. Andaikan, nah ini dihitung ya, hasil hitungan. Simpangan baku untuk matematika
Misalnya katakan aja ini 4. Sementara simpangan baku di IPS setelah dihitung adalah 3 misalnya. Nah, dengan ketiga variabel itu diketahui di sini x bar, sx itu, maka kita bisa menghitung ini z matematik. Nah, z matematik berapa nih? Jadi 75 kurang 65 bagi 4. Ini sama dengan 2,5. Ini z matematika itu z Hasan pasti ya. Jadi z untuk yang Hasan ini. Z matematika untuk yang Hasan. Nah, sementara z untuk yang IPS ya kita gunakan yang Y ini. Jadi 70 kurang 60 dibagi 3. Jadi ini 3,3 kurang lebih kalau dibulatkan. Nah, mana yang lebih besar? Z di matematik atau Z di IPS? Nah, karena Hasan itu nilai bakunya itu atau angka bakunya itu atau skor Z-nya itu 3,3, maka dengan demikian kita baru bisa menyimpulkan bahwa performa Hasan lebih bagus di IPS daripada di matematika. Nah, jadi ini dan ini akan, jangan lupa, ini akan dipakai seterusnya nanti dalam statistik inferensial pada pertemuan berikutnya. Jadi sampai sini Anda baru belajar tentang statistika deskriptif. Tapi ini akan menentukan Anda untuk memahami lebih jauh tentang statistika inferensial. Jadi uji Z atau uji T itu nanti kita akan mulai dari sini sebetulnya. Nah, tadi mungkin Anda masih bertanya mengapa yang 3,3 mengakibatkan performa Hasan lebih bagus di IPS. Karena begini, jadi ini secara matematis kita bisa bandingkan sebagai ilustrasi ini. Kalau yang sumbu di tengah ini Z misalnya, jadi angka baku itu. Kalau yang di atas itu untuk matematik, untuk yang ini IPS. Nah, sekarang kita lihat, andaikan coba kalau di sini 0 untuk, kalau Z-nya sama dengan 0 ya untuk matematik, itu kalau X-nya berapa? Ini Z-nya 0. Di matematik itu berkorespondensi dengan X-nya berapa? Sudah pasti, supaya ini 0 berarti rata-rata sama dengan skornya. Berarti di sini tuh dia berkorespondensi dengan skor mentah di matematik yang sama dengan 65. Karena 65 dikurangi 65 sama dengan 0, sehingga dia berkaitan dengan angka Z atau skor Z sama dengan 0. Kalau di dalam IPS berapa yang mengakibatkan nilai Z-nya 0? Yaitu ketika ini sama dengan ini. Berarti di sini 60. Nah, kita lihat ya. Kalau kita buat skala aja, ini 1 simpangan baku, ini 2, ini 3. Kan satu aja simpangan baku ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam matematika kedudukannya
Hasan itu 2,5 dari 0. Ini kan ukuran satu aja simpangan baku. Berarti kita gambarkan 2,5 itu di sini. Ini 2,5. Ini skor yang diperoleh oleh Hasan tadi 75. Nah, kalau di dalam IPS sebetulnya Hasan itu memperoleh skor 70, tapi dia skor Z-nya itu 3,3. Nah, maka skor 70 yang diperoleh Hasan dalam IPS, dia itu ada 3,3 simpangan baku dari rata-ratanya. Ini rata-rata ya. Itu artinya bahwa performa Hasan itu bagus, kedudukannya itu di mata pelajaran IPS. Itu salah satu penggunaan dari simpangan baku sebetulnya.